Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Franciscus, Albert, dan Yeremia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan lama belajar waktu siswa dengan hasil sumatif siswa dengan mata pelajaran peminatan geografi. Nah, materi dari kami yaitu ada variabel, populasi dan sampel, data tabel, diagram pencar, persamaan regresi linear, koefisien korelasi, interpretasi, dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan di bagian variabel yang akan kami gunakan. Jadi variabel ini ada dua, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan tersebut. Ini bisa dibilang sebagai satu sebab. Jadi di sini variabel yang kami gunakan itu lama waktu belajar, dan variabel terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh hasil dari variabel bebas. Jadi ini akibatnya. Yang kami dapatin itu akibat dari hasil sumatif geografi dengan jadi variabel bebas yang kami pakai lama waktu belajar, dan variabel terikatnya yaitu hasil sumatif. Kemudian kami menggunakan populasi dan sampel yang berasal dari kelas 11 SMA Kaya Darso tahun ajaran 2025 atau 2026 dengan mengambil mata pelajaran peminatan geografi dengan jumlah sampel yang dikumpulkan sebanyak 26 sampel untuk mencegah adanya data yang tidak valid. Jadi dari hasil respondennya ini kami mendapatkan hasil seperti dalam tabel berikut. Ini nomor ini merupakan jumlah responden yang menjawab. Yang variabel X ini merupakan durasi waktu belajar mereka atau lama waktu belajar dalam bentuk dalam bentuk jam, dan variabel Y ini merupakan hasil belajar atau nilai hasil sumatif mereka. Setelah itu kami mencari nilai XY nya, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Tidak lupa juga mencari total sigma dari X nya, variabel Y nya, lalu variabel sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Oke. Jadi dari hasil tabel yang didapatkan, kami dapat membuat suatu diagram pencar dengan bentuk seperti ini, dengan garis yang tidak terlalu menanjak tinggi, namun titik-titik terlalu jika ditarik garis lurus, dan untuk garis seperti ini. Oke, jadi karena saya akan bahas tentang persamaan regresi linear. Jadi persamaan regresi linear ini fungsinya ini untuk memodelkan hubungan antara variabel X atau variabel sebab dan variabel Y atau variabel terikatnya dengan rumus Y atau P sama dengan A tambah BX. Lalu untuk mencari A itu merupakan titik potongnya atau nilai potong dari sumbunya. Itu A sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata X dan Y, kalau buat X kita bisa menggunakan sigma X dibagi dengan jumlah responden atau N, dan untuk Y sama juga sigma Y dibagi nilai atau jumlah responden. Untuk mencari gradien kemiringannya, kita menggunakan rumus B sama dengan N atau jumlah responden dikali total dari hasil kali variabel X dan Y, kemudian dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Jadi sigma X sama Y ini dikali dulu, baru dikurangi dengan nilai dari yang di depannya, kemudian dibagi lagi hasil dari yang atas dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dari hasil tabel tersebut yang tadi, baru kita kurangkan dengan hasil dari sigma X
dikuadratkan. Oke. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear dan secara manual. Dan ini bukti bahwa kertas saya sudah kosong. Jadi pertama-tama kita akan mencari gradien kemiringannya. Nah, gradien kemiringan itu didapatkan melalui rumus B sama dengan banyaknya data dikalikan sigma xy dikurangkan dengan sigma x dikali sigma y per banyaknya data dikalikan dengan sigma x kuadrat dikurangkan dengan sigma x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masukkan rumus karena sebelumnya kita sudah mencarikan banyaknya sigma xy, sigma x, dan sigma y. Jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi B sama dengan banyaknya data ada 26 dikalikan dengan 6.992,5 dikurangkan 73 dikalikan 2.470 per 26 dikalikan 252,5 dikurangkan dengan 73 pangkat 2. Jadi 26 dikali 6.992,5 akan mendapatkan 181.805 dikurangkan dengan 73 dikali 2.470 akan mendapatkan hasil dengan 180.310 dibarkan dengan 26 dikali 252,5 akan mendapatkan hasil 6.565 dan dikurangkan 73,2 adalah 5.329. Nah, 181.805 dikurangkan 180.310 akan mendapatkan 1.495 dan dibar 6.565 dikurangkan 539 akan mendapatkan hasil 1.239. Nah, jadi 1.495 dibagikan 1.239 akan mendapatkan hasil 1,209. Itu untuk persamaan gradien kemiringan. Akan melanjutkan untuk mencari rata-rata variabel X, rata-rata variabel Y, dan mencari nilai potong sumbu untuk menjadikan persamaan regresi linear. Oke, baik. Jadi untuk mencari rata-rata variabel X itu kita akan mendapatkan hasilnya dengan X aksen sama dengan sigma X dibagikan dengan banyaknya data. Sigma X ada di 73 dibagikan dengan 26. Akan mendapatkan hasil 2,8807. Dan pada rata-rata variabel Y, kita akan menggunakan rumus Y aksen sama dengan sigma Y dibagikan dengan N. Nah, kita tinggal masukin aja dengan sigma Y dengan jumlah 2470 dibagikan dengan 26 akan mendapatkan hasil sebanyak 95. Nah, kita masukkan ke rumus nilai potong sumbu. Dengan rumusnya yaitu A sama dengan Y aksen dikurangkan dengan B X aksen. Nah, Y aksen sudah diketahui yaitu 95 dikurangkan dengan B, yaitu B yang kita datakan dari awal tadi yaitu sebanyak 1,209 dikalikan dengan 2,807. 95 dikurangkan dengan hasilnya 3,39 akan mendapatkan hasil 91,61. Selanjutnya kita terakhir akan melanjutkan ke persamaan regresi linear akhir, yaitu dengan hasilnya Y topi sama dengan A tambah BX. A-nya tadi yaitu 91,61 ditambahkan dengan B yaitu 1,209X. Jadi dengan hasil akhir yaitu Y topi sama dengan 91,61 ditambah 1,209X. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai koefisien relasi dan yang pertama saya akan mengenai Pearson. Jadi sebelum itu saya menjelaskan apa itu Pearson. Pearson itu adalah uji korelasi untuk teknik statistika parametrik yang digunakan untuk mengukur antara dua variabel yang numerik berskala interval atau rasio. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan perhitungan berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi rumus dari Pearson itu adalah R sama dengan banyaknya data atau N dikalikan dengan sigma XY dikurangkan dengan sigma X dikali sigma Y per akar dari banyaknya data dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikalikan dengan
sigma banyaknya data dikalikan sigma y kuadrat dikurangkan dengan sigma y pangkat 2. Jadi kita akan mencoba menghitungkan ini secara manual. Jadi baik, kita masukkan dengan banyaknya data yaitu ada 26 dan banyaknya sigma x kuadrat sigma y adalah 6992,5 dikurangkan dengan 73 kali 2470 per akar dari 26 dikalikan dengan 252,5 dikurangkan dengan 73 pangkat 2 dan dikalikan dengan 26.000 dikalikan dengan 2306 1050 dikurangkan dengan 2470 pangkat 2. Nah, jadi setelah kita kurangkan, maka akan mendapatkan yang pada penyebut yaitu di 1495 karena 26 dikalikan 6992,5 dikurangkan dengan 73 kali 2470 akan mendapatkan 1495 dan per akar dari 26 kali 252,5 dikurangkan dengan 73 kuadrat akan mendapatkan hasil 1236 dan dikalikan dengan 26 dikali 236.050 dikurangkan dengan 2470 pangkat 2 akan mendapatkan hasil 6.137.300 dikurangkan dengan 6.190 yang akan dapat menjadikan hasil 1495 per akar dari 1236 dikalikan dengan 36.400. Jadi itu yang di bawahnya dikalikan yaitu akan menjadi hasil 1495 per akar dari 44.990.400. Akar dari 44.990.400 akan menjadi 6.707,4. Jadi kita bagikan aja 1.495 per 6.707,4 akan menjadikan hasil sebanyak 0,22. Nah, sekarang saya akan masuk ke koefisien determinasi, di mana ia adalah metrik statistik yang mengukur seberapa baik model regresi yang menjelaskan variasi data aktual dengan nilai berkisar 0 hingga 1 atau 0% hingga 100% dengan menggunakan rumus R kapital kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Interpretasi kami adalah kami memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,22 yang menunjukkan hubungan positif namun lemah di antara durasi belajar dan hasil sumatif geografi siswa. Nilai signifikansi sebesar 0,22 itu lebih besar dari 0,05 yang sudah menjadi pembatas lemah atau tidaknya, menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Koefisien determinasi yang berjumlah 4,84% menunjukkan bahwa durasi belajar tidak berpengaruh besar terhadap hasil sumatif siswa. Sedangkan yang berarti sekitar 95,16% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemampuan siswa itu tersendiri, motivasi belajar, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi belajar tidak memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap hasil sumatif siswa. Meskipun terdapat kecenderungan hubungan searah. Akan tetapi, kekuatan dari hubungan tersebut tergolong lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menjelaskan perubahan hasil dari belajar para siswa. Dengan demikian, hasil belajar siswa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar durasi belajar tersebut. Sekian, terima kasih.
Thank